Kutukan sumpah Surya Paloh terkabul. Sombong nantang Tuhan kutuk Nasdem. Kini hampir bangkrut mau jual Metro TV ke Haritanu. Pendiri Nasdem bongkar semuanya. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Ini satu kesalahan besar yang dilakukan oleh Surya Paloh ketika dia mengatakan, ya Tuhan kutuklah kami. Wih, di jalur langit ini ngeri kan? Lagi share dulu kalau jalur langit ngeri ya. Dan berilah kami kesempatan untuk memimpin negeri ini. Bila kami tidak konsisten maka kutuklah kami. Jadi ini bahaya. Oleh karena itu saya mengharapkan kawan-kawan Nasdem yang belum terlambat supaya jangan kena kutuk keluar dari sekarang. Saya katakan jangan sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu sikap kesombongan menantang Tuhan, ini bahaya sekali. Tidak ada manusia ini berani menantang Tuhan seperti orang Firaun. PKS bakal tinggalkan duet Anies Mohaimin. Koalisi Perubahan berkata, kita berdoa. Kami menghormati juga keputusan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia yang akan maju pada Pilpres tahun 2024. Adapun rekomendasi nama Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden insya Allah akan diusulkan untuk dibahas pada musyawarah Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Ya, bagi saya tidak mengherankan kalau kemudian PKS itu sepertinya hati dan pikirannya terbelah. Satu sisi ingin sama Anies Baswedan, tapi pada saat yang bersamaan tidak mau dengan Muhaimin Iskandar. Ini agak rumit bagi saya. Belum lama bersatu, PKB Nasdem sudah panas. Awas, ada PKS. Ya, juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said menyebut pihaknya optimistis bahwa PKS akan tetap mendukung pencalonan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menurutnya, siapapun cawapres pendamping Anies, PKS akan tetap melakukan sidang Majelis Syuro PKS sesuai dengan ADART partai tersebut. PKS berharap agar tidak terburu-buru dalam mendaftarkan ke KPU RI. Pasalnya, waktu pendaftaran Capres dan Cawapres masih cukup lama, yaitu pada Oktober 2023 mendatang, dan dinamika politik masih sangat cair. Demikian disampaikan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi dalam sebuah podcast di kanal YouTube Refli Harun Official yang bertajuk "Menohok obrolan cerdas ini benar terjadi. PKS PKB berkoalisi, siapkan jurus menang Anies dan Imin." Dikutip banyak kejadian pas mau daftar ke KPU, masih di restoran, duduk-duduk, masih berubah nama. Jadi gini, maksud saya, kalau bisa lebih cepat lebih baik, tetapi kan pertemuan ini jangan cepat-cepat menyebut nama presiden, kata Abu. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI itu, lebih baik memberikan kesempatan kepada para kandidat untuk beradaptasi dengan perubahan dinamika politik yang ada. Dia menambahkan bahwa saat mendekati batas waktu pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU RI, baru akan terlihat dengan siapa para kandidat akan berpasangan. Abu juga menilai, jika pada saatnya nanti mulai mengerucut menjelang hari pendaftaran Capres-Cawapres ke KPU RI, maka akan terlihat seperti apa. Anies berharap PKS tak keluar dari koalisi perubahan. Dilansir dari Kompas.com, bakal calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan berharap agar Partai Keadilan Sejahtera tidak keluar dari koalisi. Menurut Anies, dirinya bersama bakal calon wakil presiden KPP Muhaimin Iskandar atau Caimin berharap agar PKS bisa bertahan dalam koalisi perubahan. Saya dan Gus Imin menaruh harapan yang amat besar agar PKS terus menjadi salah satu pilar utama perekat persatuan bangsa dan juga pilar di dalam koalisi perubahan, kata Anies dalam keterangan tertulis Jumat 8 September. Dengan masuknya PKB, suasana persatuan semakin menguat dan karena itu kami akan berikhtiar maksimal untuk menjaga kekompakan Partai Nasdem, PKS dan PKB, ujar Anies. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsyi menyayangkan Partai Nasdem yang tidak melakukan komunikasi politik dengan PKS sebagai partai koalisi dalam menentukan cawapres Anies sehingga situasi menjadi panas.
kita kan sebenarnya kan kita sudah sepakat untuk menyerahkan kepada capres untuk menentukan wapres, gitu. Tetapi yang perlu diingat dalam kesepakatan itu, ketika akan memutuskan, pentingnya untuk diajak bicara partai-partai koalisi. Nah, ini masalahnya sedikit di sini. Ini yang menimbulkan situasi jadi berbeda. Padahal kalau dibicarakan semua detail, rasanya nggak muncul tuh suasana kayak gini. Oke? Cukup? Tapi kemarin Demokrat nih mengatakan kalau mereka merasa ditinggalkan. Ya itu karena mau tidak diajak bicara seakan-akan. Padahal Pak Anies sudah ingin datang ke rumahnya, tapi udah kecengklak dengan foto-foto dia silaturahmi ke keluarganya, keluarga Caimin. Padahal kalau ke Caimin itu sudah 3 pekan yang lalu perencanaannya. Jadi Bambang, sudahlah, ini mungkin kehendak Allah, kita nggak bisa bicara apa-apa, oke? Surya Paloh labil. Pasrah serahkan Anies sendiri tentukan cawapres. Tanda-tanda Nasdem tinggalkan koalisi. Kalau kita Anies ingin terbang tinggi seperti burung yang terbang lepas ke angkasa itu, jangan kita bebani dia atau kita ikat kaki atau sayapnya dengan batu. Biar dia kemudian memiliki keleluasaan untuk memilih itu. Tapi kalau ada yang mengatakan pokoknya harus si A, pokoknya jangan si B, tanpa alasan yang jelas, nah itu yang kita pertanyakan. Yang mungkin ingin mengganggu atau statement-statementnya bisa berpengaruh gitu kan. Di dalamnya juga ada yang mungkin orang-orang yang tidak sabar. Urusannya apa? Dia lihat dulu. Kalau ada yang nggak sabar, ya itu kita harus menanyakan sabar. Dulu saya katakan pada Pak Surya Paloh, Anda itu koboi di depan itu, jadi udah bidik aja tuh, kenapa Anda sarungkan lagi? Itu artinya Anda ragu sendiri. Kalau Anies batal jadi presiden, jadi dicalonkan, itu kesalahan akan ditimpakan pada Nasdem, junto Pak Surya Paloh. Apakah sudah fix PKS itu nganggap Anies Baswedan itu capres? Versinya PKS. Itu belum pernah kita dengar. Iya, Maka tiba-tiba lompat jadi wakil gitu. Kan mereka juga punya hak jadi calon presiden. Kan saya katakan tadi bahwa PKS itu punya mekanisme mengambil keputusan. Belum kan? Belum. Belum. Ya, walaupun tadi memang sudah ada pertemuan-pertemuan, ya, sudah ada pembicaraan-pembicaraan. Tapi memang nanti diputuskan dalam mekanisme. Artinya pembicaraan bertiga itu, tim kecil segala macam tuh, itu belum menyepakati Anies sebagai capres. Secara kelembagaan ya. Ya, kesepakatan itu tetap saja lewat mekanisme. Berarti belum Majelis Syuro. Iya belum kan berarti. Ya kalau kesepakatan duduk-duduk itu ya bisa saja, bisa kesepakatan ke situ. Bukan, ini kan begini. Iya, saya paham maksudnya. Ya makanya pertanyaannya itu kan kalau kita urai satu-satu. Ini benar nggak sih Demokrat sama PKS itu udah sepakat Anies itu sebagai capres? Kenapa belum dideklarasikan bahwa Anies adalah capresnya PKS dan capresnya Demokrat? Lalu kemudian mereka mulai menawarkan diri sebagai wakil. Kenapa itu nggak dilakukan? Gitu loh. Kok tiba-tiba langsung duduk katanya mau bikin begini. Kalau bacaan saya, capresnya belum. Kalau bacaan saya, mereka itu udah sesuai sebetulnya. Tapi wapres ini siapa? Jadi digantungkan lagi ke wapres. Belum ada.